Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Ultraman Omega. Mohon maaf ya teman, untuk hari kemarin ya, di hari Sabtu itu saya nggak bahas secara cepat ya teman, karena ada kesibukan ya. Jadi saya baru bisa bahasnya sekarang ya. Dan kita teman untuk episode ke-6. Jadi pastinya episode 6 ini akan berfokus ke Ayumu Ichido ya teman ya. Jadi untuk Ayumu Ichido ini bersama rekannya yaitu Yuta Kamiya yang diperankan oleh Ryuma Hashido ya teman ya, meneliti satu kaiju ini ya teman ya, dan satu atau mungkin dua kaiju yang sama ya teman ya, yang mana juga dia sedang mencari sesuatu itu teman, pas dia muncul di permukaan tapi tiba-tiba dia pingsan seperti ini ya teman, dan juga si lupa namanya siapa ya teman ya, dan juga pastinya langsung ya kan ya bertemu dengan monster ini dan mengambil beberapa sampel dan mau dibawakan ke lab. Jadi si Yuta Kamiya ini tuh dia spesialis di bagian sel produksi ya teman, kan kalau untuk si Ayumu ini tuh bagian spesies yang terancam punah ya teman ya. Jadi pastinya untuk kedua hal ini juga akan dilakukan ya teman, walaupun juga relasinya ya kita masih melihat ya teman untuk perkembangannya. Bahkan untuk Yuta Kamiya ini ya itu juga kayaknya agak penakut ya teman-teman, karena mungkin dia kan bilang ya kayaknya kalau misalkan dia terlalu capek kan ngurusin kaiju-kajunya sendirian gitu ya, dan katanya tuh mau berhenti dari tim itu. Aduh, ini trik-triknya tim atau temen yang ya begitulah ya teman-teman ya, kayak cepet nyerah ya kayaknya, atau nggak mau usaha bareng-bareng gitu ya. Tapi ya di sini si Yuta Kamiya juga berusaha juga lah teman untuk memberikan yang terbaik, dan ini juga adalah peran keduanya ya teman untuk di Ultraman, dan ini peran pertamanya on screen ya. Sementara itu kalau di Ultraman Z kan dia stage show doang gitu ya. Kalau di Kamen Rider udah pernah ya kan ya, dari si Tasugare. Di Super Sentai udah pernah juga 2 kali juga ya teman ya, dari villainnya di Kaku Ranger sama di Goshuger ya teman ya, di episode 11 tuh udah pernah ya teman ya. Jadi pastinya di sini menjadi peran pertamanya on screen ya teman ya. Dari sini juga muncul lagi teman untuk kaijunya ya. Nah di sini Sorato tiba-tiba kebelet pengen makan lagi ya teman ya, padahal udah makan siang gitu ya. Dia mau buat apa nih, makanan quiche ya, tapi tulisan tuh quiche ya teman-teman, kan quiche. Jadi pastinya si Kosei belum bisa buat ya teman, bukan berarti nggak bisa ya, karena ini juga harus punya bahan-bahan yang luar biasa ya teman ya. Dan sini juga Gedrago namanya ya ampun. Jadi sini ya Yuta malah jadi kayak temen beban aja mungkin ya. Ya sebenarnya juga bisa kok ya untuk bantu ya, cuman dia tuh penakut aja ya teman ya. Padahal juga di sini kan si Ayumu juga saranin gitu ya untuk nginep aja dulu di sini ya, karena ini kan juga katanya kan masih berbahaya ya teman, jadi harus nunggu juga untuk biar aman gitu ya. Jadi dia malah takut gitu ya di bagian sini ya teman ya. Terus juga Sorato datang kayaknya dengan kondisi masih lapar, Kosei juga datang bawa alkemah gitu ya. Jadi katanya si Kosei ini tuh udah pernah bekerja kayaknya di pondok gunung ya teman ya, jadi untuk pos-pos gitulah kan, kayak porter ya teman ya. Jadi udah tahu juga kan ya untuk apa yang dilakukan juga untuk ke gunung gitu ya. Jadi pastinya untuk Gedrago ini tuh adalah kaiju yang lemah terhadap cahaya ya teman ya, dan seringnya tuh bersarang di bawah tanah gitu ya. Tapi juga mereka tuh awalnya jinak ya teman, dan jarang naik ke permukaan, dan sampai sekarang pun juga udah muncul kembaran ya gitu ya, jadi macam tikus tanah gitu ya. Jadi yang ngebuat kaiju Gedrago itu ngejar si Ayumu sama si Yuta itu ya teman ya, karena mereka bawa sampel air liur itu ya teman. Jadi si Gedrago itu ngerasa tertarik dengan baunya ya teman ya. Jadi ya mereka juga dikejar lah teman ya, dan Sorato dengan pintarnya ya teman ya itu berusaha untuk nutupin dengan cara ya dibuang aja ya teman ya untuk sampelnya, dan setidaknya juga dia taruh atau tampal ya teman dengan air putih ya teman ya. Jadi ibaratnya tuh langsung menghilangkan baunya gitu ya. Jadi di sini kan katanya untuk kaijunya tuh juga ya bisa lemah dengan cahaya gitu ya, atau mungkin bisa lebih parah gitu ya, karena juga di sini kan semuanya udah berjalan gitu ya. Jadi ini si Yuta malah keluarin lagi ya, itu kan jaring sama Sorato ya. Jadi pasnya juga langsung dibuang ya teman-teman, dan langsung dihapus ya teman, dan juga berkemah di situ. Nah di sini si Yutanya malah tukang ngorok kayaknya ya. Jadi pas tidur pun juga malah
senyum-senyum tuh ya. Jadi ini tipe-tipe gimana nih ya temennya ya. Dan pas ditanyain kayak sama Kosei kenapa dia tuh suka menjadi ahli biologi seperti ini, katanya di sepulang sekolah atau sepulang perjalanan gitu ya, dia nemu ada kura-kura yang terdampar di laut gitu ya. Nah kata-kata mungkin adalah hewan peliharaan yang dibuang sama pemiliknya gitu ya, dan dia nggak suka gitu karena kalau misalkan dia udah memelihara hewan dan dibuang saat udah besar gitu ya, jadi kayak gak tega aja gitu ya, jadi dia mau bawa pulang dan dia mau merawatnya dengan baik ya. Intinya kalau ada yang tersesat juga dia bisa selamatkan nyawanya gitu ya. Dan berawal dari dia nemuin kura-kura doang ya kan, tiba-tiba mentornya ikut rapat dalam menanggapi tanggapannya ya teman. Jadi dia tuh diundang ya temennya, dan meminta si Ayumi ini untuk bergabung ke tim riset kaiju ini, dan bidang studinya itu juga tentang riset spesies yang terancam punah ya teman. Dan dia tuh nggak terpaksa gitu karena dia juga tahu situasinya tuh gawat, dan itu juga bakalan jadi tugasnya ya temennya. Walaupun itu lama gitu ya, tapi dia agak bimbang juga gitu terhadap jabatannya juga, karena kadang juga ada lah konspirasi ataupun mungkin beberapa hal yang mungkin si Ayumu tidak suka ya teman dalam si job ini. Dan ya ngelihat rekannya ya kena si Yuta ini, jadi kayak bisa diem gitu ya, jadi lagi asik ngobrol gitu ya, dan tentu aja Sorato berhasil ya teman untuk meredamnya. Dan di sini ternyata Kitoroku yang muncul ini ada jantan dan betina ya teman ya. Jadi yang muncul yang di sini itu adalah versi jantannya yang punya perisai yang berkedip matanya dari cahaya dan juga bisa aktif di permukaan walaupun sebentar ya teman ya. Jadi itu juga pastinya ada yang berbeda kan ya. Jadi itu ada versi betina yang matanya kebuka ya temennya. Jadi yang di situ dia jadi kayak apa ya, kayak nggak tahan cahaya itu, bukan kayak vampir lah teman, tapi mungkin ada radiasi gitulah teman yang ngebuat dia tuh juga tak bisa tahan. Dan ya yang tadi di awal tuh adalah versi betina ya teman. Jadi sini Sorato juga berusaha untuk mengatasi itu, tapi dia malah kena jebakan Batman ya teman ya. Jadi sini juga kayak Drogonya langsung menyerangnya dari kayak tikus tanah gitu ya teman ya. Jadi sih juga dibantu sama Rekines masih nggak ngefek ya teman ya, karena serangan listriknya itu ya kan udah pasti susah ya teman, dan aja bisa menggunakan Rekines armor ya teman ya. Katanya ya kan si Mbak Ayu ini tuh lihat pergerakannya tuh mirip sama tikus tanah penari moncong panjang ya teman, salah satu spesies yang terancam punah yang naik ke permukaan sekitar 1 tahun sekali karena untuk kawin. Jadi itu gerakannya untuk memancing betina lah temennya untuk pergerakannya itu. Jadi di sini juga sudah pasti mau menghampiri si betina itu untuk kawin ya. Ya ampun. Jadi mau mencari sesuatu itu ya teman, karena naluri kawinnya tuh juga udah berkembang dengan baik ya temennya. Jadi itu juga nggak ngefek ya, mau diserang kayak apapun juga nggak bakal ngefek. Dan itu teman untuk episode ke-6 ini, jadi intinya ya pengembalian tikusnya tuh ke goa ya teman. Jadi lagi siklus musim kawin gitu ya, jadi tidak mau diganggu gitu ya. Dan untuk episode berikutnya akan kemunculan si Trigaron ya teman, dan juga episode 8 sepertinya akan menuju debutnya Trigaron Armor ya teman. Jadi teman untuk bahasa kita di next episode. Goodbye.